Iya, bener banget. Dan Katy ini kalau belum tahu Pak, dia tuh juga bikin lipstick line. Ini lipstick line yang Katy ini sebenarnya nih yang aku pakai sekarang ini. Ini punya kamu juga nih Kat, aku beli loh. Aku nggak minta kan, aku beli karena aku bangga pakai produk Indonesia. Keren banget. Oke, Mas Lukman. Hai Mas Lukman. Ini Hai, lagi di rumah sehat? Gimana sehat, sehat, Lukman? sehat. Ya, lagi di rumah nih. Apa kabar semuanya? Jelas nggak suaranya? Baik. Nah, iya, Mas Lukman ini kalau yang pasti siapa sih yang nggak tahu dengan Lukman Sardi? Kayaknya di setiap film Indonesia yang bermutu yang hits itu selalu ada Lukman Sardi wajahnya di sana. Kayaknya kalau nggak ada wajahnya Mas Lukman mungkin tuh film akan jelek deh, udah pastilah gitu. Udah nggak usah ditonton lah, nggak ada Lukman Sardi soalnya. Dan perannya Serius. beda-beda di setiap film. Itu Lukman Sardi, Itu. very karakteristik. Iya, kalau Lukman Sardi itu adalah bangga buatan Indonesia. Benar-benar itu BBI banget deh capnya deh gitu. Nah, Mas Lukman ini komen soal bela negara ada dengan menghargai keberagaman. Karena berarti kita sudah menjaga negara dari perpecahan. Mas Lukman, apakah ada concern terkait dengan perbedaan ini? Ya, aku punya concern banget sih. Maksudnya Indonesia itu kan memang bentuknya beragam banget ya. Indonesia itu Ya. suku bangsa, agama, bahasa, yang memang kita sudah lahir dengan seperti itu. Dan aku pikir dari dulu kan kita sudah punya apa ya, respect terhadap perbedaan gitu kan. Justru tadi menyangkut tadi kamu bilang disinformasi, terus tadi Pak Ya. Dirjen bilang tentang cinta, itu buat aku sesuatu yang sangat penting banget. Nah, sekarang banyak disinformasi yang akhirnya membuat apa ya? Kadang-kadang orang main ngambil gitu aja, akhirnya terjadi sesuatu yang salah tangkap gitu, nggak pakai dipikirin dulu, yang akhirnya memunculkan berbagai macam polemik lah. Terus cinta gitu misalnya, ya kalau lo cinta sama negeri ini mau sampai kapanpun lo akan belain setengah mampus, kasarnya kayak gitu. Ya kalau lo udah nggak cinta jangan ada di sini gitu. Kalau aku simple itu aja gitu kan. Nah buat aku tuh perpecahan itu sekarang banyak muncul dari karena tidak menghargai keberagaman itu sendiri. Dari hal-hal yang simple deh, beda pendapat antar temen gitu ya. Cuman masalah yang beda, Ya. tiba-tiba tuh ya sosmed tadi di WA gitu, akhirnya jadi berantem tanpa adanya berusaha untuk cari klarifikasi dulu dan segala macam. Nah ini sebenarnya implementasinya buat aku di film sih. Maksudnya kita sebagai filmmaker tuh itu kan media yang gede banget ya, media yang gampang banget orang langsung nangkep gitu ya. Nah kita punya tanggung jawab, kalau aku di film itu punya tanggung jawab menghasilkan karya-karya yang menghargai itu semua gitu, sehingga mereka paham bahwa keberagaman itu penting, keberagaman itu harus dihargai karena keberagaman itu bagian yang dari dulu sudah ada di Indonesia dan harus dijaga. Nah itu yang supaya ya balik lagi bahwa sesuai profesi kita ngejalaninnya. Banyak banget yang tadi aku setuju banget kayak Zaki gitu, buang sampah jangan sembarangan gitu kan. Kalau negaranya bersih, dari luar negeri ngelihat wah Indonesia bersih, kan bagian dari bela negara, jadi kita membawa nama baik buat negara kita kan. Itu sih kalau dari aku. Iya. Nah, Mas Lukman ini aku juga menarik nih kalau misalnya ngomongin soal tadi tuh disinformasi. Kalau misalnya kita pengen ngelawan itu, tapi pasti yang buruk tuh justru jauh lebih populer gitu kan. Apalagi kalau di zaman war on narratives ini gitu. Kira-kira menurut Mas Lukman apa sih yang kita bisa lakukan untuk tackle itu? Simple, startnya dari keluarga. Gimana kita mendidik keluarga kita. Kalau aku ngelihatnya kayak gitu. Kita kan punya anak nih ya. Dari awal tuh kita udah ajarin bagaimana menghadapi ini semua. Bagaimana mereka melihat keberagaman. Bagaimana mereka menghargai kehidupan orang. Peduli. Menurut aku startnya dari situ. Karena nanti mereka yang akan meneruskan itu menurut aku ya. Jadi kalau buat aku tuh aku nggak mau ribet kayak misalnya ya udah aku share di sosial media tentang sesuatu yang baik. Ya. Gini jangan gitulah. Ini apa sharing. Tapi justru gimana kita juga mengajarkan anak-anak kita supaya mereka akhirnya nanti ke depannya akan berpikir seperti itu sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang lebih baik daripada yang sekarang. Kalau aku ngelihatnya gitu. Jadi jangan mikir jauh-jauh kayak ada teman atau orang, oh gimana gue mau gini, bela negara, lo coba dari anak lo start kasih tahu tentang bela negara itu apa dan segala macam. Mereka anak muda, anak yang istilahnya nanti akan bertumbuh berkembang. Kalau kita kasih yang baik, pasti hasilnya baik. Kalau kita belum apa-apa, udah bilang, oh nggak boleh tuh kamu bergaul sama yang itu karena kita beda. Ya mereka akan tumbuh seperti itu gitu.
Nah itu peran orang tua besar sekali menurut aku. Ya, benar. Benar. Pengen menciptakan generasi yang baik gitu kan, peran orang tua itu penting banget. Banget. Karena mereka generasi. Lingkungan sih, iya. Lingkungan keluarga sih itu paling mendasar Dan banget. Lukman salah satu yang luar biasa banget dengan anaknya yang 3 itu kan, lucu-lucu banget dan mereka tuh kompak banget. Seru kalau melihat keluarganya Lukman. Iya, seru banget. Oke, ini masih banyak juga nih teman-teman yang ingin bertanya kepada teman-teman speakers di sini. Silakan sebutkan nama dan juga dari mana, serta pertanyaannya untuk siapa. Tolong dibuat singkat, jelas, dan kita akan bahas sesuai dengan flow diskusinya. Sebelumnya, saya undang Olivia Zalianti untuk bergabung. Akhirnya Olive datang juga. Olive, langsung aja Liv. Ini kalau menurut Olive, bela negara buat Olive adalah perjuangan setiap hari untuk menegakkan kedaulatan. Maksudnya? Ya itu memang yang susah. Sebenarnya kalau yang sederhana atau yang gampang ya seperti yang tadi disampaikan Kak Lukman, itu kan kita cukup cinta. Pasti kalau udah cinta ya pasti ini ya. Tetapi ketika perjuangan sehari-hari untuk menegakkan kedaulatan artinya membutuhkan action. Karena kedaulatan itu menurut aku itu adalah kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan pilihan hidup kita. Ya. Nah, jangan sampai kita sebagai manusia itu tidak bisa menentukan pilihan hidup kita. Itu yang paling sesal gitu. Ya. Jadi untuk aku, bagaimana aku hidup, aku tidak tergantung oleh orang lain. Aku bisa menentukan keputusan untuk diri aku sendiri, aku tidak menyusahkan orang lain, dan yang paling penting bisa berdikari di kaki sendiri. Gitu. Iya, dan gak malu-maluin orang lain juga, Betul. iya kan, bener banget. Ya itu prinsip. Nah, Pak Dirja tadi udah dengerin itu bela negara menurut teman-teman tuh beda-beda banget, tapi ya itu sebenarnya yang sangat kita rasain gitu loh sebenarnya. Tanggapan Bapak gimana? Ya saya pikir wajar ya. Kita ini melihatnya menggunakan kacamata kita masing-masing. Tapi kalau saya melihat intinya sama. Ya, bela negara itu bukan harus mengangkat senjata, ya. Tetapi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tadi Mbak Olivia, saya setuju. Ya, hidup ini pilihan. Ya, kita tahu ada hitam, ada putih. Ya, ada malam, ada siang. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Betul ya? Ya. Nah, kita sebagai warga negara ini harus punya pilihan. Ya. Kita bagaimana cara membela negara kita ini biar tetap berdaulat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi semuanya saya pikir ada hubungannya, ya ada hubungannya. Jadi saya pikir tidak dipermasalahkan dan itu semuanya betul dan itunya semua betul, ya betul udah. Iya. Secara konsep kita sebenarnya semuanya tuh udah paham. Ya, Soal bela negara udah punya gitu loh. Jadi nggak ada yang benar, yang nggak ada yang salah gitu. Pendapat kita, kebebasan untuk berpendapat juga termasuk bela negara. Mungkin kalau boleh nambah, Gimana, kayak Pak? disampaikan Mas Sardi tadi ya, Mas Lukman Sardi tadi, ya kaitannya dengan masalah penggunaan sosial media. Kita ini sebenarnya kalau mau membela negara, kita jangan diam, ya jangan diam. Orang-orang yang selalu memprovokasi, ya membuat kalimat-kalimat ajakan yang provokatif, itu berarti orang yang nggak benar. Tapi justru kita jangan diam, ya kita harus jawab dengan bahasa-bahasa damai. Kita ingatkan mereka, betul ya? Saya pikir dengan masyarakat yang begitu banyak, pengguna banyak dan sebagainya, kita berkolaborasi ya, mengisi dunia main dengan bahasa-bahasa damai, saya rasa akan lebih bagus. Karena kalau kita berdebat akhirnya nggak kelar-kelar juga ya Pak ya? Ya boleh, kita berdebat boleh, tetapi yang sehat. Bukan menjelekkan orang, menjelekkan pemerintah, itu berarti sudah nggak benar. Ya. Kita harusnya melihat, harus cerdas di situ Mbak. Ya. Walaupun kadang-kadang seru juga sih Pak kalau ngeliatnya sebenarnya sih. Iya, semua punya peran sih. Kalau semua putih aja kan nggak seru juga. Harus ada yang hitam. Kalau hitam semua juga nggak seru. Makanya Ya itu demokrasi Mas, namanya demokrasi. Semuanya boleh menyampaikan pendapat, tetapi pada batas-batas yang wajar. Kita kan negara timur Mbak, orang yang sopan santun, ya berkata dengan baik dan sebagainya. Tetapi kalau sudah
menggunakan bahasa-bahasa kebun binatang, saya pikir ya. Kalau bahasa serangga aja boleh nggak? Lebah kamu gitu, nyamuk gitu. Oke, ini kita buka pertanyaan teman-teman yang ingin bertanya. Sekali lagi kami persilakan buat siapa aja, buat Mas Lukman, buat Kathy, buat Zaki, buat Pak Dirjen, ada Satya dan juga ada Olive di sini. Silakan pertanyaannya, saya akan pilih di sini nanti pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin ke Satya terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin generasi muda, ini sebenarnya buat semuanya. Nanti kita diskusi terbuka aja nih. Menurut kamu ada nggak yang perlu sebenarnya dibenahin untuk anak-anak muda kita nih? Aku nggak bilang milenial, nggak bilang generation Z, tapi anak-anak muda yang masih muda Indonesia untuk bisa paham konsep ini, kemudian juga walaupun mereka punya exposure, tinggal di luar atau kerja di luar, tapi mereka bisa ngebawa nilai kebangsaan kita gitu loh. Apalagi kalau udah gabung di sini gitu. Iya. Jadi memang yang awal-awal ya, terutama untuk kaum generasi muda ya, mau kita berbicara mengenai generasi milenial, generasi Z, atau bahkan yang lebih muda lagi yaitu generasi alpha, itu semuanya harus mulai dari sosialisasi mengenai konsep dan arti definisi dari bela negara. Seperti yang sudah kita semua sampaikan bahwa sebenarnya konsep definisi dari bela negara itu apa yang sudah disampaikan itu semuanya benar. Dan hal-hal kecil tuh sudah terhitung sebagai aksi dari bela negara. Gitu. Tetapi memang ini perlu disosialisasikan, dan ini yang telah dilakukan oleh Ditjen Pothhan Kemhan dengan mengadakan acara seperti acara pagi ini. Dan juga Ditjen Pothhan juga telah mensosialisasikan mengenai bela negara baik itu di dalam negeri, dan juga mereka ada rencana-rencana untuk mensosialisasikan kepada diaspora warga negara Indonesia yang sekarang lagi tinggal di luar negeri gitu, mengenai arti definisi dari bela negara dan bagaimana kita semua apa yang kita telah lakukan tanpa kita menyadari ya, terutama bagi kaum generasi muda yang mungkin masih belum tahu arti definisi dari bela negara, itu mereka sebenarnya udah melakukan bela negara gitu tanpa mereka menyadari karena mereka masih belum memahami betul definisi dari bela negara. Oke, tapi ini mungkin teman-teman juga udah menyaksikan kali ya. Aku tuh ngelihat banyak banget sekarang anak-anaknya temanku, mungkin Kathy atau Mas Lukman juga merasakan ini. Banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Anak-anak kecil gitu, anak aku nggak tahu kalau Mas Lukman atau Kathy di rumah kayak gimana. Punya peraturan sendiri. Walaupun kita nyiapin mereka untuk jadi global citizen, iya gitu, tapi kan mereka tinggal di sini gitu. Maksud aku ya paling enggak berbahasa ibu kita gitu, berbahasa Indonesia. Kalau menurut Mas Lukman dan menurut Kathy gimana? Mas Lukman dulu deh. Itu balik lagi dari kitanya kan. Aku sadar betul bahwa bahasa Indonesia itu bahasa ibu gitu. Itu bahasa utama kita justru. Tanpa mengecilkan bahwa kita memerlukan juga bahasa-bahasa yang lain untuk pergaulan internasional, nantinya bisnis dan segala macam. Tapi aku punya peraturan gitu. Anak-anakku tuh sekolah internasional. Mereka kalau di sekolah bahasa Inggris. Tapi aku punya peraturan, begitu kamu di rumah, kamu ngobrol sama papa bahasa Indonesia. Jadi dia di rumah selalu pakai bahasa Indonesia. Kecuali kalau pas dia lagi tiba-tiba ada ngerjain tugas sama temennya, dia pakai bahasa Inggris. Jadi mereka terbiasa tetap menggunakan dua bahasa. Karena aku punya pengalaman, jadi kebetulan adiknya istri aku itu dia selalu berbahasa Inggris sehingga bahasa Indonesia agak kacau gitu, ininya penyusunan ininya gitu kan. Nah itu buat aku nggak mau seperti itu, karena buat aku apa ya, karakter suatu bangsa atau itu tertuangnya tuh dari bahasa nomor satu. Jadi orang tuh tahu kita dari mana, nomor satu itu bahasa. Jadi itu buat aku penting banget. Itu salah satu hal yang penting. Begitu kita berbahasa Indonesia, orang udah tahu, oh kamu dari Indonesia. Nah itu benar-benar yang membuat kita nomor satu, yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia ya bahasa. Jadi itu sangat penting buat aku untuk mereka tetap memakai bahasa itu sebagai bahasa utama. Itu sih. Ya. Kalau Kathy gimana, Kat? Kalau aku sih, kalau boleh jujur ya, tadi Andini sempat bilang, iya anak-anak sekarang nggak bisa bahasa Indonesia. Aku tuh dulu di sekolah masa kecilku, di sekolah berbahasa Perancis. Jadi pada saat awal karirku, justru bahasa Indonesiaku tuh yang tidak terlalu lancar sebenarnya. Tetapi pada akhirnya saya bekerja di Indonesia, saya memilih untuk tinggal di Indonesia, dan lama-lama tuh jadi lancar gitu karena emang kecebur aja bekerja. Tetapi kalau untuk anak-anak saya, memang karena saya pernah ngelewatin masa di mana saya kurang baik bahasa Indonesianya, saya tidak menginginkan hal yang sama bagi anak-anak saya. Akhirnya saya memasukkan mereka ke sekolah Indonesia untuk fondasi
TB, TK, kemudian SD-nya, ya kan. Tetapi pada saat saya lihat sekarang saya sudah memindahkan mereka ke sekolah internasional. Tetapi hal yang bisa saya lakukan untuk mereka dan menurut saya juga penting sekali untuk generasi zaman sekarang, kita tuh harus bangga dengan kultur atau cerita-cerita atau bahkan sekarang ada film kayak Gundala atau superhero Indonesia, itu saya setuju banget karena menurut saya anak muda tuh harus ada culture, harus ada budaya atau pop culture yang sebenarnya bisa diambil dari cerita-cerita lama. Iya, dan yang masuk gitu loh budayanya sama generasi kekinian gitu kan. Bener, karena kalau kita nggak dari Zaki, Bahasa Indonesia emang bahasa ibu, tapi kebetulan ibunya anak-anak bukan orang Oh ya, oke, kamu excluded deh. Oke. Jadi emang dia harus bisa beberapa bahasa, walaupun bahasa Indonesia emang wajib banget karena dia juga tinggal di sini. Dia komunikasi dengan keluarga. Gue juga bahasa Indonesia, sekolah ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris bilingual. Jadi emang harus menguasai beberapa bahasa juga, bahasa ibunya dia, bahasa bapaknya, dan bahasa di mana tempat dia tinggal gitu kan. Tapi tetap di rumah anak-anak harus bisa bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, dan mereka tinggal di sini dan mereka harus bisa menempatkan diri sih sebenarnya. Bisa menempatkan diri dengan siapa dia berbicara, di mana dia berbicara. At least anak-anak bisa dan belajar untuk itu. Kalau Liv, kan teman-teman kita banyak yang sekarang udah nggak pakai bahasa Indonesia lagi kan ya, kalau lagi ngobrol kan. Anak kecil juga dan ibu-ibunya teman-teman kita juga gitu, kalau lagi ngobrol kan ya campur-campur gitu kan. Karena anaknya itu memang itu makin maraknya sekolah asing di Indonesia sebenarnya. Karena ya itu sebenarnya tergantung lagi oleh kebijakan dari pemerintah. Untuk saya ya itu kan sekolah asing memang pilihan ibu karena katanya bagus gitu. Makanya kakak saya pun punya anak di sekolah ini, di sekolahan yang berbahasa Inggris, bahasa nomor satunya. Sehingga anak yang pertama khususnya lebih bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia. Nah, sedangkan harusnya gitu kan pada saat kita benar-benar orang Indonesia kan bahasa ibu, karena akar kata-kata tuh penting loh. Kayak anak sekarang nih kalau bahasa sosmed ini udah kehilangan akar kata sebenarnya. Karena kata tiba-tiba disingkat, di tulisannya. Sebenarnya aja KZL ya. Sebenarnya saya juga secara tidak langsung kita aja ngomongnya lo gue gitu. Padahal kan kalau menurut akar kata bahasa Indonesia nggak ada saya, kamu gitu kan. Anda, kalian gitu. Nah jadi memang kembali ke akarnya dulu. Ketika kita ingin memasukkan pemahaman bela negara kepada generasi milenial, mungkin penjelasan dulu tentang negara Indonesia. Dan untuk generasi milenial itu mungkin pemahaman mengenai wawasan kebangsaan, sejarah dari adanya Indonesia ini bisa berdiri dari sebelum ada Indonesia sampai sekarang gitu. Nah itu sebenarnya anak generasi milenial tuh harus mengenal dulu. Karena kalau tidak kenal maka tak sayang gitu kan. Kata Mas Lukman itu sebenarnya nomor satu bangsa juga. Ini pertanyaannya untuk Pak Dadang juga Pak, untuk menanggapi ini, dan juga ini nih Pak, dari Rima dari Bandung menanya kenapa Indonesia tidak mengharuskan wajib militer. Mungkin saya tambahin wajib militer dan wajib misalnya berbahasa Indonesia gitu misalnya. Gimana coba?